Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bergabung kembali di kelas C ya, dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama saya Ibu Salnawati SPD. Baik, selamat datang kembali di pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Al-Amin Mawasangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara. Baik, sebelum kita lanjut materi, baiknya kita bersama-sama berdoa ya, agar apa yang kita pelajari bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Baik, untuk tujuan pembelajarannya masih sama ya, karena masih melanjutkan materi minggu kemarin ya. Yang pertama, melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Yang ketiga, mengenali perkembangan teknologi pada zaman praaksara ya. Masih bab 1 ya, tentang menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia. Ya, kita lanjut tentang materi terbentuknya kepulauan Indonesia. Materi tentang terbentuknya kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia terbentuk sekitar 50 juta tahun yang lalu ya, ketika lempeng tektonik Eurasia dan Australia bertabrakan. Proses ini menyebabkan terbentuknya busur kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Lanjut, proses terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik Eurasia dan Australia bergerak menuju satu sama lain, menyebabkan tabrakan dan pembentukan busur kepulauan ya. Yang kedua, vulkanisme. Artinya aktivitas vulkanik yang intensif menyebabkan terbentuknya gunung
gunung berapi, dan pulau-pulau baru ya. Yang ketiga, pengendapan sedimen. Proses pengendapan sedimen ini di laut dan sungai ya, menyebabkan terbentuknya daratan rendah dan delta ya. Yang keempat, perubahan muka laut. Perubahan muka laut yang terjadi akibat perubahan iklim dan pergerakan lempeng tektonik ya, sehingga menyebabkan terbentuknya garis pantai dan pulau-pulau baru ya. Baik, itulah proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia ya. Yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Australia, dan Pasifik ya. Yang kedua, aktivitas tektonik. Artinya aktivitas tektonik yang intensif menyebabkan terbentuknya gunung-gunung berapi ya, dan pulau-pulau baru ya. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang terjadi secara alami ya, dan mengakibatkan aktivitas manusia menyebabkan perubahan muka laut dan garis pantai ya. Baik, itulah 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kita lanjut, dampak terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Kepulauan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjangnya lebih dari 54.000 km ya. Yang kedua, sumber daya alam. Kepulauan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, seperti minyak, gas, dan mineral ya. Yang ketiga, kebudayaan. Kepulauan Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat kaya ya, dengan lebih dari 300 suku dan 7.000 bahasa ya. Baik, itulah 3 dampak terbentuknya Kepulauan Indonesia ya. Dengan demikian, terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah hasil dari proses geologi yang kompleks ya, dan panjang, yang dipengaruhi oleh
faktor seperti lokasi geografis, aktivitas tektonik, dan perubahan iklim ya. Itulah tadi secara umum ya proses pembentukan kepulauan Indonesia. Materi selanjutnya tentang mengenal manusia purba. Materi tentang mengenal manusia purba adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah ya, yaitu sebelum adanya tulisan. Mereka hidup di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia ya. Yang pertama itu jenis-jenis manusia purba. Yang pertama, Homo sapiens. Manusia purba yang paling modern yang hidup di sekitar 200.000 tahun yang lalu ya. Yang kedua, Homo erectus. Manusia purba yang hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, yang dikenal dengan kemampuan membuat alat-alat batu ya. Yang ketiga, Homo habilis. Manusia purba yang hidup sekitar 2,8 juta tahun yang lalu, yang dikenal dengan kemampuan membuat alat-alat sederhana. Yang keempat, Australopithecus. Manusia purba yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu ya, yang dikenal dengan kemampuan berjalan dengan 2 kaki. Selanjutnya tadi itulah jenis-jenis manusia purba ya, ada 4. Selanjutnya ciri-ciri manusia purba. Yang pertama, tubuh yang lebih kecil. Manusia purba memiliki tubuh yang lebih kecil ya daripada manusia modern. Yang kedua, otak yang lebih kecil. Manusia purba memiliki otak yang lebih kecil daripada manusia modern ya. Yang ketiga, kemampuan membuat alat-alat. Manusia purba memiliki kemampuan membuat alat-alat sederhana. Yang keempat, kemampuan berburu ya. Manusia purba memiliki kemampuan berburu dan mengumpulkan makanannya. Baik, selanjutnya manusia purba di Indonesia. Sebelum kita lanjut ya, itulah tadi ciri-ciri manusia purba ya, ada 4. Selanjutnya manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Pithecanthropus erectus. Manusia purba yang ditemukan di Jawa ya, di Jawa Indonesia, yang hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Yang kedua, Homo soloensis. Manusia purba yang ditemukan di Solo, Indonesia, yang hidup sekitar 100.000 tahun yang lalu ya, sudah lama sekali. Yang terakhir, Homo wajakensis. Artinya manusia purba yang ditemukan di Wajak, Indonesia, yang hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu ya. Itulah manusia purba di Indonesia ya. Baik, kita lanjut.
Selanjutnya adalah penemuan fosil manusia purba. Yang pertama, fosil Pithecanthropus erectus ditemukan di Jawa, Indonesia pada tahun 1891 ya. Yang kedua, fosil Homo soloensis ditemukan di Solo, Indonesia pada tahun 1931 ya. Yang ketiga atau yang terakhir, fosil Homo wajakensis ditemukan di Wajak, Indonesia pada tahun 1889 ya. Dengan demikian, manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah, ya, yang memiliki ciri-ciri dan kemampuan yang berbeda-beda dengan manusia modernnya. Itulah tadi beberapa tentang materi mengenal manusia purba ya. Yang pertama tadi ada mengenal manusia purba, yang kedua jenis-jenis manusia purba, yang ketiga ciri-ciri manusia purba, dan yang keempat manusia purba di Indonesia, dan yang terakhir penemuan fosil manusia purba ya. Itulah materi tentang manusia purba. Materi tentang sejarah, materi tentang Sangiran ya. Sangiran adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Situs ini terkenal karena penemuan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus pada tahun 1936 ya, oleh von Koenigswald. Yang pertama, sejarah penemuan Sangiran. Pada tahun 1934, von Koenigswald, seorang ahli geologi Belanda, memulai ekspedisi di Jawa Tengah untuk mencari fosil ya, mencari fosil manusia purba. Pada tahun 1936, von Koenigswald menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Sangiran, Jawa Tengah ya. Kemudian pada tahun 1937, von Koenigswald mempublikasikan penemuan fosil Pithecanthropus erectus di jurnal ilmiah ya. Kemudian pada tahun 1941, von Koenigswald menemukan fosil lain di Sangiran yang kemudian dinamakan Pithecanthropus dubius. Selanjutnya yang pada tahun 52, situs Sangiran dijadikan sebagai situs arkeologi nasional ya oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir pada tahun 1996, situs Sangiran dijadikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Baik, kita lanjut. Fosil yang ditemukan di Sangiran. Yang pertama, Pithecanthropus erectus pada tahun 1936. Yang kedua, Pithecanthropus dubius pada tahun 1941. Yang ketiga, Meganthropus paleojavanicus 1941 ya. Dan yang terakhir, Homo erectus soloensis pada tahun 1952 ya. Baik, kita lanjut. Pentingnya Sangiran ya, pentingnya situs Sangiran. Situs Sangiran adalah salah satu situs arkeologi
paling penting di Indonesia ya. Karena penemuan fosil manusia purba yang signifikan. Situs Sangiran memberikan informasi tentang evolusi manusia dan kehidupan manusia purba di Jawa Tengah. Kemudian situs Sangiran dijadikan sebagai simbol kebudayaan dan sejarah Indonesia. Itulah tadi sejarah penemuan Sangiran ya. Dengan demikian Sangiran adalah sebuah situs arkeologi yang sangat penting ya, karena penemuan fosil manusia purba yang signifikan dan memberikan informasi tentang evolusi manusia ya. Baik, itulah tentang sejarah Sangiran ya. Lanjut materi selanjutnya ya, tentang sejarah Trinil Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Situs ini terletak karena penemuan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus pada tahun 1891 oleh Eugene Du Bois. Selanjutnya, sejarah penemuan Trinil. Pada tahun 1891, Eugene Du Bois, orang ahli anatomi Belanda, memulai ekspedisi di Jawa untuk mencari fosil manusia purba. Lanjut, pada tahun 1891 Du Bois menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil Ngawi, Jawa Timur. Lanjut, pada tahun 1894 Du Bois mempublikasikan penemuan fosil Pithecanthropus erectus di jurnal ilmiah. Pada tahun 1900 Du Bois kembali ke Belanda dan membawa fosil Pithecanthropus erectus ke Museum Nasional di Leiden ya. Pada tahun 1951 fosil Pithecanthropus erectus dipindahkan ke Museum Nasional di Jakarta, Indonesia. Baik, yang kedua, fosil yang ditemukan di Trinil. Pada tahun Pithecanthropus erectus 1891, Trinil 1 pada tahun 1891, yaitu fosil tengkorak manusia purba ya. Trinil kedua pada tahun 1891, fosil femur atau tulang paha manusia purba ya. Kita lanjut pentingnya situs Trinil ini. Situs Trinil ini adalah salah satu situs arkeologi paling penting di Indonesia karena penemuan fosil manusia purba yang signifikan. Situs Trinil memberikan informasi tentang evolusi manusia dan kehidupan manusia purba di Jawa ya. Yang terakhir, situs Trinil dijadikan sebagai simbol kebudayaan dan sejarah Indonesia. Baik, kita lanjut. Kondisi situs Trinil sekarang. Yang pertama, situs Trinil telah dijadikan sebagai museum dan tempat wisata. Yang kedua, fosil Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil dipamerkan di Museum Nasional di Jakarta. Yang terakhir,
situs Trinil telah diakui sebagai warisan budaya nasional oleh pemerintah Indonesia. Baik, lanjut. Dengan demikian, Trinil adalah sebuah situs arkeologi yang sangat penting karena penemuan fosil manusia purba yang signifikan dan memberikan informasi tentang evolusi manusia ya. Baik, kita lanjut tentang materi perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Kita lanjut. Materi tentang perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus adalah nama yang diberikan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 untuk fosil manusia purba yang ditemukan di Trinil di Jawa Timur ya. Nama ini berarti manusia kera yang berdiri tegak. Baik, lanjut. Perdebatan tentang klasifikasi ya. Setelah penemuan fosil Pithecanthropus erectus, banyak perdebatan tentang klasifikasi fosil. Banyak perdebatan tentang klasifikasi fosil ini ya. Beberapa ahli menganggap bahwa Pithecanthropus erectus adalah spesies yang berbeda dari Homo erectus. Sementara yang lain menganggap bahwa Pithecanthropus erectus adalah subspesies dari Homo erectus ya. Baik, lanjut argumen untuk Pithecanthropus Pithecanthropus erectus sebagai spesies yang berbeda ya. Yang pertama, perbedaan morfologi, artinya Pithecanthropus erectus memiliki perbedaan morfologi yang signifikan dengan Homo erectus ya, seperti bentuk tengkorak yang lebih panjang dan lebih sempit ya. Yang kedua, perbedaan ukuran otak, artinya Pithecanthropus erectus memiliki ukuran otak yang lebih kecil daripada Homo erectus. Yang ketiga, perdebatan lingkungannya atau perbedaan lingkungannya. Pithecanthropus erectus ditemukan di lingkungan yang berbeda dengan Homo erectus ya. Kita lanjut. Argumen untuk Pithecanthropus erectus sebagai subspesies Homo erectus ya. Yang pertama, kesamaan morfologi ya. Yang argumen untuk Pithecanthropus erectus sebagai spesies yang berbeda tadi, yang pertama perbedaan morfologi. Kalau yang ini yang pertama kesamaan morfologi ya. Pithecanthropus erectus memiliki kesamaan morfologi dengan Homo erectus, seperti bentuk tubuh yang tegak dan kemampuan berjalan dengan dua kaki ya. Yang kedua, kesamaan ukuran otak. Pithecanthropus erectus memiliki ukuran otak yang tidak jauh beda dengan Homo erectus. Yang ketiga, kesamaan lingkungan. Pithecanthropus erectus ditemukan di lingkungan yang sama-sama dengan Homo erectus. Berarti kesimpulan dari materi di atas, saat ini banyak ahli yang menganggap bahwa Pithecanthropus erectus adalah subspesies dari
Homo erectus, yaitu Homo erectus. Namun perdebatan tentang klasifikasi ini masih berlanjut dan belum ada kesepakatan yang pasti ya. Baik, itulah beberapa penjelasan materi tentang perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus ya. Baik, kita lanjut dengan soal-soal ya. Baik, itu saja untuk materi tentang perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Contoh soal esai. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara Homo sapiens dan Homo erectus. Jawabannya, Homo sapiens dan Homo erectus adalah dua spesies manusia purba yang berbeda. Perbedaan utama antara keduanya adalah Homo sapiens memiliki otak yang lebih besar dan lebih kompleks ya, dengan kemampuan berpikir dan berbicara yang lebih maju. Yang kedua, Homo erectus memiliki otak yang lebih kecil dan lebih sederhana dengan kemampuan berpikir dan berbicara yang lebih terbatas. Yang ketiga, Homo sapiens memiliki postur tubuh yang lebih tegak dan lebih tinggi. Sedangkan Homo erectus memiliki postur tubuh yang lebih rendah dan lebih miring. Perbedaan yang terakhir, Homo sapiens memiliki kemampuan membuat alat-alat yang lebih kompleks dan lebih beragam. Sedangkan Homo erectus memiliki kemampuan membuat alat-alat yang lebih sederhana. Yang kedua, soal kedua ya, apa yang dimaksud dengan istilah manusia purba? Berikan contoh. Jawabannya, manusia purba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manusia yang hidup pada zaman prasejarah, yaitu sebelum adanya tulisan ya. Contoh manusia purba adalah Homo erectus, Homo sapiens, Australopithecus, dan Pithecanthropus erectus. Soal ketiga, bagaimana cara manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya? Manusia purba memiliki kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, membuat alat-alat sederhana untuk membantu kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan api untuk memasak makanan dan menghangatkan diri. Yang terakhir, hidup dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan melindungi diri. Yang keempat, jelaskan proses evaluasi manusia purba dan dari Australopithecus hingga Homo sapiens. Baik, jawabannya, proses evolusi manusia purba dari Australopithecus hingga Homo sapiens adalah sebagai berikut. 1. Australopithecus 4 juta tahun yang lalu, manusia purba yang memiliki postur tubuh yang miring dan kemampuan berpikir yang sederhana. Homo habilis 2,8 juta tahun yang lalu, manusia purba yang memiliki kemampuan membuat alat-alat sederhana ya. Yang ketiga, Homo erectus. Homo erectus 1,8 juta tahun yang lalu, manusia purba yang memiliki postur
tubuh yang lebih tegak, dan kemampuan berpikir yang lebih maju. Homo sapiens 200.000 tahun yang lalu ya, manusia modern yang memiliki otak yang besar dan kemampuan berpikir yang kompleks. Soal yang kelima atau soal yang terakhir ya, apa yang dimaksud dengan fosil? Dan bagaimana cara penemuan fosil manusia purba? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Penemuan fosil manusia purba biasanya dilakukan oleh ahli paleontologi dan arkeologi dengan cara yang pertama, menggali tanah dan mencari sisa-sisa makhluk hidup. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih seperti radiokarbon dan analisis DNA untuk menentukan umur dan identitas fosil. Menganalisis fosil untuk memahami evolusi dan perilaku manusia purba. Itulah tadi ya materi yang telah kita bahas ya, materi tentang penelusuran peradaban awal di Kepulauan Indonesia ya. Baik, mulai dari terbentuknya Kepulauan Indonesia, dampak terbentuknya dan faktor-faktornya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia, dampak terbentuknya, jenis-jenis manusia purba ya, sejarah Sangirang, sejarah Trinil Ngawil di Jawa Timur, perbedaan antara Pithecanthropus di Homo erectus ya, argumen untuk Pithecanthropus erectus sebagai spesies yang berbeda ya. Argumen yang selanjutnya, argumen untuk Pithecanthropus erectus sebagai subspesies Homo erectus ya. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang soal esai ya. Baik, dengan demikian ya, dengan demikian kita selesai ya. Kita telah melihat bagaimana nenek moyang kita telah menciptakan peradaban yang kaya dan beragamnya dengan sistem sosial yang unik. Kita juga telah memahami bagaimana peradaban tersebut ya telah berinteraksi dengan peradaban lain di Asia Tenggara dan dunia. Saya berharap kalian semua ya, atau kita semua telah memahami betapa pentingnya mempelajari sejarah dan kebudayaan kita sendiri ya, serta bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik ya. Ingatlah bahwa sejarah bukanlah hanya tentang masa lalu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memaknaikannya untuk sebuah masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi peserta didik ya selama pembelajaran berlangsungnya. Baik, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai sejarah dan kebudayaan kita. Baik, nanti kita bertemu kembali minggu berikutnya ya dengan
materi yang berbeda atau materi yang selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.